Balas dendam yang elegan untuk mantan suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, minggu depan kamu minta cuti ya? Kataku sambil mendekat ke arah Mas Arman yang sedang duduk santai di sofa ruang keluarga. Mas Arman mengalihkan pandangannya dari televisi, nampak heran sambil menatapku. Cuti? Ada apa, Dek? Aku tersenyum menahan rasa senang yang sudah lama aku ingin sampaikan. Minggu depan kan ulang tahun pernikahan kita, Mas. Aku ingin kita punya waktu khusus, Mas. Jalan-jalan bareng. Sudah lama kan kita nggak quality time? Mas Arman tertawa kecil sambil mengangguk dan mengusap pipiku dengan lembut. Iya, Dek. Nanti Mas coba ajukan cuti khusus buat kamu. Jadi rencana kita mau kemana, Dek? Aku mendekat dan melingkarkan tanganku ke lehernya, merapatkan diri sambil berkata manja. Gak penting mau kemana, Mas. Aku ngikut aja. Yang penting bisa jalan bareng kamu. Mau di gunung, di pantai, atau malah sekedar staycation di hotel. Pokoknya aku senang kalau bisa habiskan waktu sama kamu, Mas. Mas Arman tertawa sambil mengusap punggungku dengan penuh kasih sayang. Kamu itu ya, Dek. Kalau lagi manja begini, memang paling pintar minta sesuatu. Aku tertawa mencubit lengannya dengan pelan. Iya dong, kan cuma sama Mas aku bisa manja. Malam itu percakapan sederhana kami berlanjut dengan kehangatan di antara kami berdua di atas ranjang. Aku merasa begitu bersyukur memiliki pasangan seperti Mas Arman. Seorang pria yang selalu mencintaiku dengan tulus dan menjadikanku prioritas utamanya di dalam hidupnya. Oh iya, namaku Afifah. Sejak awal pernikahan kami, segalanya berjalan harmonis. Aku dan Mas Arman sudah mempersiapkan banyak hal jauh sebelum kami menikah. Mulai dari impian bersama, hingga bagaimana kami ingin membangun rumah tangga. Mas Arman adalah seorang mandor proyek yang sering pulang larut malam. Namun setiap kali ia pulang, lelahnya seakan sirna hanya untuk memelukku dan menanyakan kabarku. Begitupun denganku, sebagai pemilik salon, aku punya kesibukan sendiri, tetapi aku meluangkan waktu untuknya. Dalam hal finansial, kami juga sudah cukup stabil. Kami tidak mengalami masalah seperti kebanyakan pengantin baru karena kami berdua bekerja keras. Rumah yang kami tinggali sekarang adalah hasil kerja keras dan tabungan bersama yang sudah kami persiapkan sejak masih pacaran. Rumah sederhana yang nyaman ini menjadi tempat kami merajut setiap mimpi. Lengkap dengan taman kecil di depan yang aku rawat dengan sepenuh hatiku. Aku sering mendengar teman-teman bilang kalau aku beruntung memiliki suami seperti Mas Arman. Namun aku tahu betul bahwa kebahagiaan ini bukan sekedar keberuntungan. Ini adalah hasil dari komitmen kami yang kuat, dari komunikasi yang selalu kami jaga, dan dari kasih sayang yang kami bangun setiap harinya. Kami berdua percaya bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang terus dirawat dan diperjuangkan, bukan sekedar datang dari perasaan cinta. Jadi saat aku dan Mas Arman bersiap untuk merayakan ulang tahun pernikahan minggu depan, aku merasa bahwa perjalanan ini layak untuk dirayakan. Bukan hanya sebagai tanda waktu yang berlalu, tetapi sebagai simbol cinta dan kerja keras yang kami tanamkan dalam rumah tangga ini. Waktu terus berjalan, seperti air yang mengalir tanpa henti. Dari luar, kehidupan pernikahanku dengan Mas Arman nampak sempurna. Kami saling melengkapi dan mencintai, menikmati rumah yang kami bangun bersama, dan menikmati hasil kerja keras kami yang memberikan kehidupan yang cukup secara finansial. Namun dalam perjalanan ini, aku mulai menyadari bahwa keretakan kecil telah muncul di dalam keindahan itu. Aku tak tahu pasti apa yang membuat Mas Arman berubah. Saat pertama kali kami pacaran, dialah yang paling gigih memperjuangkan hubungan ini. Meski awalnya aku acuh, Mas Arman tidak pernah lelah menunjukkan ketulusannya. Dia rela melakukan hal-hal konyol di depan orang lain, memalukan dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan senyumanku. Perasaannya begitu jelas, begitu kuat, sampai aku akhirnya luluh dan jatuh cinta padanya. Namun setelah 3 tahun kami menikah, Mas Arman mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk.
Dan kalaupun ia pulang, kehangatan yang biasanya menyelimuti malam kami perlahan memudar. Ia tak lagi terlihat seperti pria yang dulu rela melakukan segalanya untuk membuatku tersenyum. Aku mulai berpikir, mungkin ini ada hubungannya dengan hal yang telah menjadi duri dalam pernikahan kami. Belum adanya anak di tengah-tengah kami. Meskipun kami mapan secara finansial, aku tahu tidak memiliki anak seperti memberi ruang kosong yang tak bisa dipenuhi oleh harta atau kebahagiaan sementara. Rasanya seperti rumah yang megah tapi sunyi. Tanpa kehadiran anak, hidup kami terasa hambar, seperti sayur tanpa garam. Tak ada yang membuatnya sempurna. Aku berusaha mencari tahu, memeriksakan diri ke dokter, bahkan mengajak Mas Arman untuk melakukan hal yang sama. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa salah satu dari kami mengalami kemandulan atau gangguan kesehatan yang menghambat. Dokter meyakinkan kami bahwa segala hal normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin memang belum waktunya, kata dokter setiap kali kami melakukan pemeriksaan. Namun setiap kali pulang dengan hasil yang sama, aku bisa melihat kekecewaan di mata Mas Arman, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Kami pun tak henti-hentinya berdoa, memohon agar Allah memberikan kami anugerah seorang anak yang bisa mengisi ruang kosong di hati kami. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu memanjatkan doa khusus, berharap agar impian itu suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Namun harapan itu seakan semakin menjauh. Dan tanpa ku sadari, doa-doa yang kuhabiskan kini semakin jarang terdengar dari bibir Mas Arman. Sejak harapan kami untuk memiliki anak belum juga terwujud, perubahan pada Mas Arman semakin terasa. Ia tak lagi menunjukkan kehangatan yang dulu selalu menyelimuti pernikahan kami. Setiap kali ia pulang dari kerja, ia hanya meletakkan tas kerjanya di meja, melangkah ke kamar dengan langkah yang berat, dan duduk terdiam, seperti terbebani sesuatu yang tak mampu kujelaskan. Dulu ia selalu menyambutku dengan senyuman hangat, mencium keningku, dan meminta pijatan ringan untuk menghilangkan lelahnya. Ia akan menghabiskan waktu bercerita tentang harinya, dari proyek yang sedang ia awasi, hingga lelucon kecil yang membuatku tertawa. Namun kini obrolan itu seolah lenyap begitu saja, terhentikan oleh kesunyian yang terasa semakin menyesakkan. Jika aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya singkat dan seringkali hanya berupa anggukan kecil atau gumaman tanpa makna. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah sosok yang pendiam, nampak jauh meski berada di sisiku. Bahkan kehangatan yang biasanya kami rasakan di ranjang pun kini telah memudar. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, ingin merasa dicintai dan dipeluk seperti dulu, ia hanya beringsut menjauh, menutupi dirinya dengan selimut, dan menggumamkan satu alasan yang sudah sering aku dengar. Aku capek, Dek. Jangan ganggu aku dulu ya. Aku tahu pekerjaan Mas Arman sebagai mandor proyek memang tidak mudah. Tuntutan pekerjaan yang keras seringkali menguras tenaganya. Tapi yang berbeda kali ini adalah ia terlihat lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi. Tatapannya tak lagi penuh dengan semangat seperti dulu. Matanya yang dulu berbinar, kini terlihat rapuh. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Berbagai pertanyaan berputar-putar di benakku. Apakah ini semua karena tekanan karena kami belum juga dikaruniai anak? Apakah perasaannya berubah karena ketidakmampuan kami untuk memiliki keturunan? Aku ingin tahu. Tapi setiap kali aku mencoba menanyakannya, bibirku terasa terkunci. Aku takut memancing masalah yang mungkin lebih besar dari yang bisa aku tangani. Namun ketidakpastian ini terus menghantuiku. Mungkin aku salah, mungkin aku berlebihan. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tak ia katakan. Mas Arman terlalu banyak menyimpan beban. Dan aku yakin, meski tak pernah ia utarakan, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mulai mengingat-ingat mencari tanda-tanda perubahan ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi di tempat kerjanya? Apakah ada seseorang yang membuatnya berubah? Entahlah, aku hanya bisa menduga-duga, tanpa jawaban yang pasti. Sebenarnya sejak awal pernikahan dengan Mas Arman, aku sudah siap menerima resiko yang datang dengan pekerjaannya sebagai mandor proyek. Tuntutan pekerjaan yang berat, proyek-proyek yang sering membawanya keluar kota, dan waktu-waktu berharga yang telah hilang demi tanggung jawabnya sudah menjadi bagian dari kehidupanku. Aku belajar untuk menjadi istri yang mendukung dari jauh,
menghargai perjuangannya, dan berusaha mengisi kekosongan dengan kesibukanku di salon. Namun belakangan ini semuanya terasa begitu berbeda. Namun dengan melihat kondisi sekarang, di mana Mas Arman lebih sering pulang larut malam, lebih banyak diam, dan sorot matanya pun tak lagi hangat seperti dulu. Dan terlebih lagi setiap aku mencoba bertanya, ia selalu punya alasan pekerjaan yang berat, kelelahan yang berlipat. Dari sikapnya itulah hatiku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan ini terus menghantuiku, hingga akhirnya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku mengajak Sandra, salah satu karyawan di salon yang sudah cukup dekat denganku, untuk membantuku menyelidiki. Dengan hati yang kacau, aku meminta bantuan Sandra untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah meminta informasi dari beberapa rekan kerja Mas Arman, kami akhirnya mengetahui lokasi proyek yang katanya sedang ia tangani. Dengan perasaan campur aduk, aku bergegas menuju tempat itu, ditemani oleh Sandra yang setia mendampingiku, meski ia sendiri terlihat cemas. Di perjalanan, kepalaku dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tak berujung. Apakah benar Mas Arman sedang sibuk bekerja? Atau ada sesuatu yang lain? Instingku sebagai seorang istri semakin kuat mengatakan bahwa ada yang salah. Hati kecilku berdebar lebih kencang, dan Sandra berusaha menenangkanku dengan menepuk lembut bahuku. "Tenang Bu, mungkin ini cuma salah paham," katanya berusaha menghibur meski aku tahu dari ekspresinya bahwa ia pun ragu. Setelah perjalanan yang terasa panjang, kami sampai di lokasi proyek. Suasana hati semakin tak menentu ketika salah satu pekerja di sana dengan santai mengatakan, "Oh, Pak Arman lagi cuti Bu, katanya ada urusan keluarga. Dengar-dengar malah sedang melangsungkan pernikahan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Rasanya tak mungkin, Mas Arman suamiku yang selama ini ku kenal setia, ternyata diam-diam telah menikah lagi. Perlahan aku meminta informasi lebih lanjut dengan tenang, berusaha menahan emosiku agar tak mencurigakan. Setelah mendapatkan alamat acara, aku beristirahat sejenak di sebuah masjid, mencoba meredakan gejolak hatiku dengan berdoa. Aku menunaikan sholat duhur, memohon kekuatan pada Allah agar bisa menghadapi kenyataan yang akan kutemui. Saat itu Sandra duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. "Apapun yang terjadi nanti, Bu, saya di sini untuk menemani Ibu dan menjaga Ibu," ujarnya penuh pengertian. Setelah merasa cukup tenang, aku melanjutkan perjalanan menuju alamat yang diberikan. Sesampainya di sana, aku melihat tenda serba putih berdiri megah di halaman rumah. Aku merasakan kepedihan yang tak tertahan saat menyadari bahwa tenda itu bukan untukku. Ini bukan acara pernikahanku dengan Mas Arman. Namun aku tidak bisa berbalik, meski hatiku ingin melarikan diri dari kenyataan yang begitu menyakitkan ini. Dengan langkah yang mantap, aku memasuki keramaian dan berpura-pura sebagai tamu undangan. Kurasakan getaran di hatiku semakin kuat ketika melihat Mas Arman, suamiku, berdiri di atas panggung, mengenakan jas rapi, bersanding dengan seorang wanita yang terlihat bahagia. Pemandangan itu terasa begitu menusuk. Aku ingin berteriak, memanggil namanya dan meminta penjelasan atas semua ini. Tapi aku menahan diriku, mencoba tetap tenang. Aku berdiri di atas antrian tamu yang hendak memberi ucapan selamat. Sandra menggenggam tanganku dengan erat, seolah menyampaikan bahwa ia akan ada di sisiku, apapun yang terjadi. Ketika giliranku tiba, aku naik ke atas panggung dengan wajah yang tetap dingin. Mas Arman nampak terkejut saat melihatku. Dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, aku menampar wajahnya dengan keras. Suara tamparan itu menggema, membuat para tamu tersentak dan suasana pernikahan seketika berubah menjadi tegang. "Apa yang kamu lakukan, Mas? Ini balasanmu setelah perjuangan yang telah kita lalui bersama, Mas." Suaraku gemetar, namun terdengar jelas di tengah keramaian. "Terima kasih atas pengkhianatanmu, Mas. Mulai saat ini, aku bukan istrimu lagi. Aku akan menggugat cerai kamu." Raut wajah Mas Arman berubah pucat, sementara para tamu mulai berbisik-bisik, memandangi dengan tatapan yang sinis ke arahnya dan wanita yang baru saja ia nikahi. Beberapa orang nampak mencoba menenangkanku, tetapi aku melepaskan genggaman tangan mereka dengan tegas dan berjalan turun dari panggung. Dengan air mata yang mengalir deras, aku meninggalkan tempat itu, bersama Sandra yang berusaha menenangkan hatiku sepanjang perjalanan.
Aku tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain atau ucapan-ucapan yang mungkin mereka lontarkan di belakangku. Yang kupikirkan sekarang hanyalah satu, mengakhiri pernikahan ini dengan secepat mungkin. Hari itu tanpa ragu, aku langsung mencari seorang pengacara untuk membantuku mengajukan gugatan cerai. Aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku, meski perihnya pengkhianatan ini akan tetap membekas. Pernikahan Mas Arman yang awalnya penuh dengan senyum dan kebahagiaan, kini berubah menjadi bencana yang tak terduga setelah kehadiranku. Tamparanku dan pengungkapan bahwa Mas Arman telah memiliki istri sah tidak hanya mengguncang acara, tetapi juga menjadi pukulan bagi keluarga mempelai wanita. Ayah sang pengantin perempuan yang tak pernah tahu bahwa calon menantunya adalah suami orang, syok berat, tubuhnya limbung di tengah riuhnya keramaian, dan beberapa tamu segera membawanya ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Kondisinya yang lemah dan tak sanggup menahan rasa malu dan amarah itu, ayah mempelai wanita tak tertolong lagi, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Dalam perjalanan pulang dari tempat itu, aku hanya bisa merenung. Memang aku telah menghancurkan pernikahan tersebut, tetapi Mas Arman sendiri yang memulai semuanya dengan pengkhianatan. Bagiku tidak ada penyesalan karena aku hanya memperjuangkan hakku sebagai istri yang telah dikhianati. Selama proses perceraian kami, kabar demi kabar buruk tentang Mas Arman mulai bermunculan. Setelah peristiwa pernikahan rahasia yang mengakibatkan ayah mertuanya meninggal dunia, karir Mas Arman juga berakhir tragis. Pihak perusahaan tempatnya bekerja juga mulai menyelidiki dan menemukan bukti penyelewengan dana proyek yang ia lakukan. Perusahaan itu harus menelan kerugian besar, ratusan juta rupiah. Dan Mas Arman dinyatakan bersalah dalam insiden tersebut. Tanpa kepercayaan dan tanpa dukungan dari koleganya, hidup Mas Arman mulai runtuh satu persatu. Karena beban hutang yang menumpuk untuk mengganti kerugian, Mas Arman terpaksa menjual semua aset yang dulu ia banggakan. Hidupnya kini benar-benar telah berubah drastis. Dari yang dulu penuh dengan kenyamanan, ia harus menerima kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan rasa malu. Ketika aku mendengar kabar itu, ada perasaan campur aduk di dalam hatiku. Dulu ia adalah suami yang kucintai dan kuhormati. Namun kini ia adalah pria yang tak lagi kukenal. Pria yang telah menghancurkan segalanya dengan tangan dan keputusannya sendiri. Aku hanya bisa menghela nafas, berharap semoga setelah semua cobaan ini, kami masing-masing bisa menemukan ketenangan yang dulu pernah ada. Kehidupanku berangsur berubah setelah perceraian itu. Meski awalnya berat, aku akhirnya merasa tenang setelah meninggalkan hubungan dengan Mas Arman yang penuh dengan kekecewaan dan luka. Namun hidup ini memang penuh kejutan. Di saat aku mulai menata kembali hidupku sebagai seorang janda, hadir sosok dari masa laluku yang dulu pernah mengisi hatiku, Mas Raka. Mas Raka, pria yang dulu selalu menjadi tempat curhatku, kini muncul lagi di kehidupanku. Dulu kami pernah dekat, tapi Mas Raka memilih mundur dengan penuh kesadaran diri karena merasa belum siap secara materi. Meski saat itu aku juga menyimpan perasaan padanya, kami tak pernah bisa bersama karena dia merasa tak layak mendampingiku. Namun kini Mas Raka bukanlah pria yang sama. Dengan ketekunan dan kerja kerasnya, ia telah menjadi pengusaha sukses di bidang makanan ringan. Ia memiliki pabrik sendiri, memproduksi berbagai makanan ringan yang kini sudah merambah pasar di berbagai daerah. Mas Raka datang kepadaku dengan perasaan yang sama seperti dulu, tulus dan penuh kasih. Ketika tahu aku sudah sendirian, ia mendekatiku lagi, mengajakku berbicara dengan lembut dan penuh perhatian. Ia tidak memandang statusku sebagai seorang janda, bahkan melihatku dengan kasih yang seolah tak pernah pudar. Di matanya, aku tetaplah cinta pertamanya, yang kini ia ingin perjuangkan sepenuh hatinya. Setelah melewati beberapa waktu bersama, hubungan kami berkembang menjadi semakin serius. Mas Raka adalah sosok yang penuh kasih sayang dan selalu memberikan kenyamanan. Dia menghargai setiap sisi dariku, menerima seluruh bagian masa laluku tanpa ragu. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk memutuskan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, namun penuh dengan cinta dan harapan yang tulus. Dalam kehidupan baruku bersama Mas Raka, aku merasa sangat bahagia. Aku tetap menjalankan salonku dengan semangat. Sementara Mas Raka fokus mengelola bisnis makanan ringannya yang semakin berkembang. Pabrik yang ia miliki kini mempekerjakan banyak karyawan, dan produk-produknya telah menjangkau berbagai daerah.
menjadi merek yang terkenal dan digemari banyak orang. Setiap kali ia pulang dari pabriknya, wajahnya selalu cerah. Meski lelah, ia selalu menyediakan waktu untukku, berbagi cerita tentang mimpi-mimpinya untuk membangun bisnis ini lebih besar lagi. Kehidupan kami berjalan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mas Raka adalah sosok suami yang sabar dan selalu penuh dengan pengertian. Ia juga kerap memberiku semangat dalam menjalankan salonku. Bahkan terkadang membantu mencari ide-ide baru agar salonku lebih maju. Kami sering berbagi waktu dengan penuh kehangatan, saling mendukung dan menemani satu sama lain. 6 bulan setelah pernikahan kami, kabar bahagia hadir sebagai hadiah yang tak terduga. Aku dinyatakan positif hamil, yang membuat kami berdua diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Ketika ku ucapkan kabar ini padanya, Mas Raka tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia langsung memelukku dengan penuh cinta, sambil berbisik di telingaku. Ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita, sayang. Hari-hari kami dipenuhi dengan persiapan untuk menyambut sang buah hati. Hidupku terasa benar-benar lengkap. Bersama dengan Mas Raka, aku menemukan sosok suami yang bukan hanya mencintaiku, tetapi juga menjadi sahabat sejati dalam suka dan duka. Kami berdua selalu bekerja sama untuk meraih mimpi-mimpi yang kami bangun bersama, sambil menanti kehadiran anak kami yang akan menambah kebahagiaan di keluarga kecil kami. Rasanya perjalanan hidupku akhirnya membawa aku pada tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, dan kami siap menempuh masa depan dengan penuh cinta dan harapan. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, kehamilanku memasuki trimester kedua. Seperti umumnya wanita hamil, aku mulai sering merasa ngidam. Suatu hari tiba-tiba terlintas keinginan aneh untuk berkunjung ke pabrik Mas Raka. Awalnya Mas Raka sedikit terkejut, namun dengan senang hati ia menyambut permintaanku. Saat tiba di sana, aku seperti seorang ratu yang diiringi banyak pasang mata yang penuh dengan penghormatan. Karyawan Mas Raka yang berjumlah ratusan orang menyambut kedatanganku dengan senyum ramah, dan bahkan ada yang menyiapkan pesta kecil untuk merayakan kedatanganku sebagai istri pemilik perusahaan. Sejak menikah, aku memang belum pernah berkunjung ke pabrik, jadi ini adalah pertama kalinya. Dan di bagian administrasi, aku benar-benar dihormati. Semua karyawan menyapaku dengan hangat, dan suasana kerja di ruangan itu terasa penuh dengan semangat. Setelah beberapa saat, Mas Raka mengajakku ke area produksi untuk melihat bagaimana semua proses berjalan. Saat memasuki bagian produksi, aku dibuat kagum oleh profesionalisme yang ditunjukkan para karyawan. Dengan rapi mereka mengikuti standar operasional yang lengkap, memastikan kualitas produk tetap terjaga. Namun di tengah-tengah rasa kagum itu, pandanganku tertumpu pada sosok yang terasa familiar. Meski mengenakan masker, karyawan itu terlihat sedikit gugup ketika aku memandangnya. Mungkin itu hanyalah firasatku saja, tapi aku merasa yakin pernah mengenal sosoknya. Aku mendekat dengan penuh penasaran, dan wajahnya semakin tertunduk. Aku meminta Mas Raka menyuruh karyawan itu untuk melepas maskernya. Dan saat itu juga, aku tercekat. Di balik masker itu, ada wajah yang sangat kukenal. Mas Arman, mantan suamiku. Mas Arman nampak canggung, dengan wajah merah karena malu. Dia jelas tidak menyangka akan berpapasan denganku di tempat ini. Dia hanya bisa menunduk, mungkin merasa dipermalukan. Mas Raka yang melihat interaksi aneh di antara kami berdua pun menjadi penasaran dan bertanya kepadaku, "Sayang, kamu kenal dengan dia?" Aku mendekati Mas Raka dan berbisik dengan pelan, "Iya Mas, dia itu Arman. Dia mantan suamiku dulu." Mas Raka langsung terdiam, ekspresi wajahnya berubah. Aku bisa melihat kekesalan di matanya. Mungkin marah karena orang yang dulu menyakitiku kini bekerja di bawahnya. Dengan nada yang dingin, Mas Raka memberi isyarat kepada Mas Arman untuk menunggu di kantornya setelah jam kerja. Ketika kami kembali ke ruang kantornya, Mas Raka menghadapkanku dan bertanya dengan penuh perhatian, "Sayang, aku tahu dia pernah menyakitimu. Kamu mau aku pecat dia sekarang juga?" Namun sedikit ada rasa sakit yang kembali mengganjal di hatiku. Aku tersenyum tipis dan menggelengkan kepalaku. "Jangan Mas, biarkan dia tetap bekerja di sini. Hanya saja, mungkin berikan dia posisi yang lebih rendah. Jika dia cleaning service saja,
Biarkan dia tahu bagaimana rasanya memulai dari bawah lagi, seperti aku yang dulu harus bangkit setelah dia tinggalkan. Mas Raka memandangku dengan ekspresi yang bangga sekaligus terkejut. Kamu benar-benar berhati besar, sayang. Aku akan menghormati keinginanmu. Keesokan harinya, Mas Arman dipindahkan ke bagian kebersihan. Tidak ada protes darinya. Mungkin ia paham bahwa ini adalah bagian dari karma yang harus ia jalani. Setiap kali aku berkunjung ke pabrik, aku melihatnya menyapu dan membersihkan lantai, tanpa sedikit pun menegakkan kepalanya saat berpapasan denganku. Aku tahu mungkin banyak yang menganggap ini keputusan keras, tapi di dalam hatiku, aku merasa lega. Ini adalah pembelajaran untuknya, dan juga cara bagiku untuk melepaskan perih di masa lalu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan, terutama ketika aku dan Mas Raka terus berfokus menantikan kehadiran anak pertama kami. Mas Raka selalu memperlakukan aku dengan kasih sayang dan perhatian yang tak henti-hentinya, memastikan kehamilanku berjalan dengan lancar dan membuatku merasa sepenuhnya dicintai. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira datang. Di hari yang penuh cinta dan harapan itu, kami menyambut kelahiran anak pertama kami. Tangisan pertama sang bayi adalah musik terindah yang pernah ku dengar. Mas Raka menggenggam tanganku dengan erat dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa inilah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah melalui perjalanan panjang yang penuh lika-liku, namun semuanya terbayar oleh kehadiran malaikat kecil kami. Kini kehidupanku benar-benar terasa sempurna. Bersama Mas Raka dan bayi kami, aku menyadari bahwa aku telah menemukan kebahagiaan sejati yang tak tergoyahkan oleh masa lalu. Aku telah menemukan lembaran baru, dengan orang yang mencintaiku tanpa syarat, dan keluarga kecil kami yang penuh kasih sayang. Setiap kali melihat wajah anakku, aku merasa bahwa Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk menemukan cinta sejati. Dan kali ini, aku tahu bahwa aku sudah di tempat yang benar-benar tepat.